Sudah, sudah. Baik, karena Kak Faru sudah berada di dalam Zoom, untuk tempat dan waktu aku serahkan ke Kak Faru. Oke, terima kasih dari teman-teman LBI yang sudah ngasih kesempatan ke aku sebagai tentoring kimia organik fisik buat angkatan 2024. Ya, oke. Aku izin mau kasih lagi, kalau suara dari Miku udah kedenger kah? Udah jelas kah? Sudah Kak Aman. Oke. Oke, mungkin aku di sini izin saya screen dulu ya buat soal dan jawabannya juga. Oke, sekarang udah kelihatan kah share screen-nya? Sudah Kak. Oke, bentar, agak awet. Nah, mungkin kita langsung aja ke soal ya. Dan soal ini lumayan banyak juga. Ya, soalnya lumayan banyak dan bercabang. Sebenarnya soal cuma 4 doang dan tapi bercabang ada. Satu soal tuh bisa mencakup 8 sub soal lagi, 8 senyawa lagi yang bisa harus dijelasin satu-satu juga. Oke, lanjut aja ke nomor satu. Nomor satu ini harus nyari sebagai penerapan dari berbagai jenis perpindahan. Kayak perpindahan ini seperti perpindahan elektron ini kayak efek induktif, resonansi sama efek mesomerik. Efek mesomerik ini sama kayak efek resonansi sama itu kan. Dan efek hiperkonjugasi yang terakhir dari senyawa organik berikut. Nah, yang bagian A ini disuruh ngejelasin terkait struktur resonansi untuk senyawa-senyawa berikut kayak yang nomor satu sampai nomor 4 ini. Nah, ini kita harus tentuin dari yang paling stabil ke yang paling nggak stabil. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke jawaban yang nomor satunya dulu. Yang nomor satu ini adanya efek resonansi dari gugus nitril. Nitril itu gugus CN, yang CN ini. Nah, gugus CN ini adanya efek resonansi dari gugus nitril atau CN. Terus sebentar ya, agak sedikit lupa. Oke, gugus CN ini punya uh, efek R. Nah, R itu R minus. Nah, efek gugus nitril ini punya punya gugus punya efek resonansinya tuh Rmin sama efek induktifnya juga Imin. Jadi em, eh, gugus nitril ini bakal ngedonor ngedonor ikatan V yang ada di triple bond ini, yang ikatan rangkap tiga yang dari gugus nitril terus nanti dipindah ke ikatan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nyebabin eh, apa sih? Menyebabin ya adanya efek resonansi dari gugus nitril ini nanti bakal pindah ke sini, terus nanti bakal jadi double bond di sini, terus nanti pindah lagi, yang double bond bakal pindah, terus nah di sini bakal ngebentuk karbanion, karbanion. Nah, karbanion ini. Oke, nah dari terbentuknya karbanion itu nanti bakal eh, dan dari karbanion ini bakal ada efek resonansi lagi, jadi ngebalikin dari apa ini? Nah, dari karbanionnya itu dari PEB yang ada di karbanion bakal ngebalikin lagi ke resonansi buat membentuk struktur yang awal seperti ini kayak gini. Terus buat yang kedua, struktur yang kedua itu eh, di sini ada efek resonansi, resonansi dari O. O min itu tuh itu punya efek resonansi R plus sama U plus. Jadi resonansi plus sama induktifnya itu plus. Dan itu di sini dari efek resonansi plus ini nyebabin PEB yang ada di
oksigen yang ada di gugus O ini bakal berpindah ke ikatan antara O sama C. Jadi dibentuk double bond di sini. Nah, dari situ PEB yang ada di gugus yang ada di benzen, di cincin benzen ini bakal berpindah. Terus membentuk struktur resonansi kayak gini. Jadi pindah-pindah. Nah, oke. Ini bakal aku buat efek R plus sama I plus ini bakal aku jelasin di akhir. Kayak bedanya apa, Imin, Ermin itu. Mungkin bakal aku jelasin di akhir nanti. Oke, lanjut. Efek. Oh, di sini ada gugus amina, dan gugus aldehid. Nah, di sini yang lebih kuat itu yang paling kuat itu adalah gugus amina. Jadi gugus amina ini yang punya wewenang ya, punya punya wewenang lebih sebagai bentar. Gugus amina ini punya wewenang lebih terhadap gugus eh, pendonor elektron atau EDG biasa disebutnya tuh. Jadi electron donating group. Nah, karena di sini amina tuh punya dua PM, punya dua eh, apa ini? PB. Nah, di sini PB-nya itu bakal berpindah atau beresonansi ke ikatan antara C sama N, membentuk double bond di sini. Dan dari situ, double bond yang ada di sini, yang ada di cincin benzen ini bakal terdorong keluar ke C. C yang ada di cincin benzen nyebabin bentuknya karbanion. Kenapa nggak dari aldehidnya? Karena aldehid ini punya eh, gugus gugus pendorong. Eh, ya, sebentar. Sebagai gugus yang EWG, electron withdrawing group atau ya EWG. Nah, di sini bakal yang lebih apa ya, yang lebih dominan buat perpindahan resonansinya itu dari gugus NH atau gugus amina terlebih dahulu, kurang lebih kayak gitu. Terus lanjut ke yang struktur nomor 4. Di sini ada struktur benzoat. Nah, di sini buat resonansinya itu cuma berfokus di benzoat doang, di antara O sama OCO, di CO2-nya doang. Oh, bentar, ada yang salah. Harusnya diurutin dulu. Sebentar ya. Eh, eh, Oke, mungkin di sini aku jelasin struktur yang paling stabil itu ada di senyawa yang pertama dulu, di struktur yang pertama ini karena N ini punya muatan negatif yang bebas di ujung kan? Sebentar, maaf guys. Oh, oke, nah, salah. Ternyata yang lebih stabil ini dari asam benzoat, karena di sini ya mereka punya banyak PEB yang bisa nyebab ngestabilkan satu sama lain. Yang kedua ini ada yang ini DNA nitril. Di sini ada struktur resonansi antara
gugus nitril sama eh, apa sih? eh etena, eh, alkena. Nah, baru di sini gugus antara gugus fenol sama gugus al- ada alkil di sini. Di sini O sebagai pendonor pendonor PEB. Di sini si O ini bakal ngestabilin struktur yang ada dari resonansi. Ya. Baru struktur yang terakhir ini dianilin ini. Di sini karena ada tarik antara tarik menarik di sini, di sini. Jadi di sini itu strukturnya kurang stabil. Karena tarik menarik antara PEB di sini yang muatannya lebih negatif ke di sini. Jadi si C ini bakal ketarik ke sini sama ketarik di sini karena adanya efek tarik menarik di sini. Jadi strukturnya bakal kurang stabil. Ya, lanjut ke yang nomor B. Di sini harus mengurutkan stabilan reaktif karbokation berikut secara berurutan dan berikan penjelasan berdasarkan efek efektifnya. Efek plus I atau min I. Jelaskan bagaimana sifat dan posisi substituen mempengaruhi kestabilan setiap karbokationnya. Oke, buat struktur yang oke. Buat urutannya itu nomor satu, tiga, dua, sama empat. Nah, di nomor satu ini ya karena adanya OCH3, yaitu gugus ether sebagai gugus plus M atau plus M dan midi. Di sini tuh bakal si karbokation di sini bakal di sini lebih stabil. Karbokation di toluene ini lebih stabil ketika ada gugus ether ini karena gugus ether ini bakal mendonorkan PB yang ada di O. Jadi di situ akan menyebabkan resonansi. Nah, lalu yang di struktur yang ketiga di sini stabilannya itu karena ada CH3 karena ada sama-sama gugus toluene, sama-sama gugus alkil. Karena ada sama-sama gugus alkil di sini ya. Ini. Jadi mereka menstabilkan satu sama lain dengan adanya hiperkonjugasi pada struktur ini. Kayak yang paling stabil ketiga ini, yang paling stabil ketiga itu yang ini, toluen. Di toluen ini stabil karena adanya hiperkonjugasi juga. Cuma di sini lebih stabil karena adanya dua. Terus yang kurang stabil itu ada di struktur nomor 4 karena di N ini punya eh, efek minus resonansi min R atau sama minus induksi. Di sini N itu sebagai eh, N itu sebagai NO2, gugus nitro ini sebagai EWG yang mendonorkan ikatan V pada buat ngestabilinnya. Tapi di sini kurang stabil. Ya, ya, bentar. Oke, buat yang C ini, gambarnya semua struktur diperkonjugasi pada tulena. Sebenarnya aku pun bingung. Apa sih? Soal ini nyuruhnya apa? Kayak nyuruh eh, buat struktur toluene yang ini kan semua, tapi sebenarnya sama aja. Kurang lebih struktur hiperkonjugasi pada toluene nanti kurang lebih kayak gini. Jadi ikatan antara C sama H-nya bakal bakal terputus dan membentuk karbanium. Terus karbaniumnya bakal membentuk uh, ikatan rangkap antara C sama C yang ada antara akil sama di benzen ini. Dan di situ ikatan rangkap lainnya bakal terdorong terus
yang membentuk struktur resonansi kayak gini. Oke, buat nomor dua ini bandingkan kekuatan asam untuk pada nomor A dan B, pada A dan kekuatan basa pada nomor B dari senyawa senyawa yang dirumuskan. Oke, lanjut ke yang ini dulu. Di sini antara asam asam meta hidroksi benzoat versus asam orto hidroksi benzoat. Nah, di sini tuh lupa nyentuhin yang paling asam. Nah, di sini yang paling asam tuh yaitu yang meta, yang meta ini. Eh, yang orto deh, yang orto. Maaf ya, yang orto. Nah, karena di sini struktur resonansinya itu bakal lebih stabil dan ya lebih stabil di sini. Karena nggak ada kalau di sini kalau yang di orto ini, nah di struktur ini di sini ada tarik menarik antara muatan 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 ini yang minus ini sama yang di sini sama di sini juga. Jadi di sini kurang stabil antara C ini. Bisa ketarik sini ke sini ke sini ke jadi ya di situ kurang stabil. Makanya di sini tuh lebih basah dan di sini bakal lebih asam di yang struktur meta gitu kalau biasa. Oke, lanjut ke para fluorovenol versus para klorofenol. Di sini sama-sama digugus salina, tapi nah di sini tapi punya elektron negatif yang berbeda. Nah, tapi di situ enggak apa ya? Elektronegatifan itu enggak mempengaruhi. Cuma di sini elektronegatifan itu enggak yang terlalu mempengaruhi antara nilai kasamnya. Tapi kan harusnya elektronegatifan ini punya nilai mempengaruhi ya karena punya nilai asam. Punya kalau misalkan kalau elektronegatifan lebih tinggi, jadi lebih mudah lebih mudah ya lebih mudah antar ikatan ini bisa lebih lebih mudah lah donorin PEB-nya. Nah, di sini harus dibandingin sama efek resonansinya juga. Waktu sama-sama plus R dan punya PEB, tapi perbedaannya itu punya efek induksi yang lebih kuat. Jadi karena kalau elektronegatifan lebih tinggi, F ini punya efek induksi yang lebih kuat di sini. Jadi efek induksinya itu bakal ke F. Ini juga kayak ini ke sel, tapi lebih lemah karena kalau elektronegatifannya itu. Eh, berapa kan Anda? Berapa? Nah, itu nah, nah di sini yang punya nilai lebih asam itu ya yang para klorofenol. Para klorofenol itu eh, nilai nilai asamnya lebih rendah daripada para klorofenol itu. Karena efek induksi F ini lebih kuat. Jadi nyebabin tarik menariknya itu kuat. Jadi susah buat ngedonorin H. Sedangkan yang ini lebih mudah ngedonorin H. Karena oh ya, buat nilai asam sama basa ini ingat di eh, konsep asam basa beronsat teluri sih. Kurang lebih. Oke, buat yang struktur ketiga ini 3 hidroksi asetofenol dengan 4 hidroksi asetofenol. Di sini tuh, oh ya, di sini strukturnya aku nyentuhnya yang enggak karena kurang lebih struktur resonansinya itu sama. Struktur resonansi kurang lebih sama. Yang orto, yang 4 ini pasti lebih lebih asam. Eh, yang meta, yang meta ini pasti lebih asam. Sedangkan yang orto ini karena ada struktur ini, jadi kurang stabil karena ada tarik menarik tadi. Ini kayak yang sebelumnya aja sih, yang di nomor satu sama di ya sama nomor A sama yang A nomor bagian satu. Oke, lanjut ke yang B itu ada M hidroksianilin dengan para hidroksianilin.
Di sini yang lebih basah itu para hidroksianilin. Loh, kenapa? Nah, di sini karena adanya eh eh kok hidroksi? Metoksi. Para metoksianilin. Maaf. Di sini para metoksianilin itu lebih bersifat basah daripada meta hidroksianilin. Karena di sini sama-sama punya di sini OH sama OR itu gugus hidroksil sama gugus metoksin ini sama-sama punya sifat EDG, electron donating group, sama-sama donorin Pb. Sama-sama ngedonorin Pb yang ada. Terus di sini juga, nah di sini kurang lebih struktur itu sama kayak tadi. Dan di sini tuh karena ada tarik menarik ini, jadi susah buat ngeluarin H plus. Nah, buat ngeluarin H plus ini bersifat lebih asam, lebih mudah bersifat asam. Sedangkan kalau misalkan susah ngeluarin H plus dan mudah mendonorkan Pb itu bersifat basa. Nah, kalau yang metahidroksianilin ini lebih mudah ngedonorin H plusnya gitu. Kalau yang ini lebih lebih susah ngedonorin H plus dan lebih mudah ngedonorin Pb yang ada dari N ini. Lebih mudah di situ. Oke, lanjut ke struktur yang kedua itu dua amino etanol dengan N-metil asetamida. Asetanimida. Oke, yang amino etanol ini lebih basah karena di sini mereka nggak ada gugus yang menghambatnya. Di sini mereka linear, nggak ada gugus penghambat antara buat ngedonorin elektron yang ada. Ini ada 6 ada 6 PB. Nah, sedangkan yang di struktur N-metil asetamida ini ada gugus apa sih? Karbonil yang nyebabin uh, amida di sini, amida ini bakal beresonansi. PLB yang ada di amida ini bakal beresonansi sama gugus karbonilnya. Jadi di situ agak susah karena ada efek resonansinya itu jadi agak susah buat uh, ngedonorin PLB. Oke, lanjut ke yang nomor ke struktur yang tiga ini pada di 2B. Di sini efek di sini udah jelas berat efek substituennya. Di sini NH-nya lebih banyak dan itu nyebabin efek resonansi juga. Resonansinya lebih banyak, di sini lebih dikit. Dan di sini juga PB pasti lebih banyak, sedangkan di sini lebih dikit. Nah itu. Di sini pasti sebenarnya lebih jelas, jelas banget cara bedainnya. Jadi yang lebih basah ini yang B daripada A. Oke, lanjut ke nomor 3. Itu senyawa chiral alkyl bromida di bawah itu direaksikan dengan asam asetat melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofil yang menghasilkan produk racemik dan inversi. Yang pertama ini suruh gambarin mekanismenya sama ya mekanisme reaksinya buat ngasilin campuran racemik sama inversi ini. Terus yang kedua ini berapa persen produk dengan konfigurasi R sama S. Oke. Di sini ada dua mekanisme reaksi. Yang pertama itu reaksi SN2 sama SN1. Nah, di reaksi SN2 ini pasti ngasilin struktur inversi. Karena uh, nukleofilik yang di sini, yang ada di asam asetat, yang ada di asam asetat ini bakal uh, berikatannya itu lewat belakang. Nah, karena ada ikatan lewat belakang ini yang nabrakin ke sini, nah baru si Barry bakal keluar dari babin ini. Transition state. Jadi ya, keadaan transisinya seperti ini. Jadi antara ikatan masuk sama keluaran. Nah, dari situ ikatan BR ini bakal keluar. Terus ya, bakal nyerang H. Terus si ikatan antara O sama H ini bakal
membentuk PMB di sini. Di sini bakal dari strukturnya tuh F ke S inversi. Jadi perubahan struktur dari enantiomer R itu ke S itu menyebabkan inversi. Kalau di soal itu sekitar 22%. Lalu yang mekanisme yang reaksi SN1 ini eh, ini harus membentuk intermediate dulu karbokation di sini. Karbokation sekunder. Nah ini, babin intermediate karbokation sekunder. Terus di sini bakal babin 50-50, 50-50 terkait strukturnya. Jadi ada 50 yang R sama 50 yang S. Mekanisme seperti ini. Sama aja sebenarnya. Cuma beda di harus membentuk karbokation dulu, tapi yang SN2 ini uh, langsung, reaksinya langsung tabrak tabrak keluar. Kalau yang SN1 ini keluar terus baru masuk. Oke, buat perhitungan struktur R sama S ini kan di rafingisasi tadi di campuran rasematnya tuh diperoleh 50-50%. Berarti tinggal 78% dibagi dua aja. Itu ya, 78 bagi 2, 39%. Itu bakal ngasilin yang R, terus 39% lagi yang S. Terus yang tadi pada inversinya tuh 22% struktur yang S. Jadi yang buat struktur S ini tinggal tambah 22% tambah 39%. Jadi 61%. Ya. Yang B, di reaksi ini tuh ada substitusi elektrofilik mekanisme. Gambarkan mekanisme reaksinya dengan menekankan pada peran gugus pengarah dalam penyediaan elektron di posisi orto, meta, atau para dalam cincin aromatik. Oke, di sini juga harus ya, kuncinya itu ya harus hafal EDG EWG. Nah, gugus ether OCH ini, OCH3 ini gugus ether, ini punya gugus pengarah orto sama para. Jadi di sini aku nggambarin dua. Ada dua ini sih dua struktur akhir. Di sini yang para, yang di sini yang orto, yang di sini yang para. Nah, di sini aku nggambarin resonansinya dulu. Itu buat nggambarin kenapa bisa pengarah gugus orto sama para. Nah, di sini gugus resonansinya kayak gini. Jadi PEG yang ada O, di O ether ini bakal membentuk ikatan rangkap, terus ikatan rangkapnya bakal mendorong keluar bentuk PEB karbon ion ini. Nah, di sini kenapa bisa membentuk struktur uh, orto? Kenapa bisa jadi gugus pengarah orto? Nah, di sini kalau dilanjutin bakal nunjukin jadi gugus pengarah yang parah. Buat mekanisme kurang lebih kayak gini sih. Ya, si PEB ini, PEB yang di cincin ini bakal nyerang N, bakal nyerang N karena matanya lebih positif juga. Nah, jangan lupa Kak, di cincin bensin ini selalu ada satu, 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 H, H, H. Di sini hanya tuh bakal terlepas, terlepas, ya. Bakal terlepas terus ya, kemudian kita tangkap lagi, terus ya, kayak gini. Yang ini juga sama. Terus yang kedua ini gugus nitro. Gugus nitro ini punya gugus pengarah di meta. Nah ini, kenapa bisa di meta? Ini dulu ya. Eh, aku lupa lupa di crop, maaf ya, di agak berantakan. Di sini struktur resonansinya kenapa bisa ya gugus netral ini bisa pengarah ke meta. Nah di sini sekarang di sini positif ya. Nah tapi eh di sini ada terjadi reaksi ini, terjadi reaksi alkilasi. Di soal itu pakainya AlCl, tapi sebenarnya harusnya pakainya AlBr3 atau FeBr3 sih. Ya typo soalnya. Nah sini ada alkilasi, kurang lebih buat mekanisme alkilasinya ini. Jadi BR alkil halida yang ada di alkil ini alkil
bakal bereaksi sama LDR3, terus bakal bentuk karbokation. Nah, karbokation ini bakal diserang sama PB ini, eh, sama ikatan rangkap, sehingga ya, bisa nyebabin struktur ini, kurang lebih kayak gini. Oke, lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 yang bagian A itu reaksi alkyl bromida dengan kedua basa di bawah ini menghasilkan struktur Huffman yang berbeda sejumlahnya. Gambarkan mekanisme reaksi antara alkyl bromida dengan masing-masing basa yang digambarkan struktur molekul dari produk mayoran. Jadi di sini tuh bakal terbentuk dua produk. Nah, produk yang produk mayor ini produk yang banyak terbentuk banyak terbentuknya. Nah, di sini aku cuma masukin uh, di salah satu mekanismenya aja, salah satu mekanisme pakai salah satu bahasanya juga. Karena sebenarnya mekanismenya kurang lebih sama, sebenarnya sama aja, cuma beda di bahasanya aja. Tinggal ganti aja jadi uh, 3 etil, jadi ada Et3CO min, nah, sebenarnya yang etil min ini. Ya, nanti dari PB yang ada di bungkus yang ada di eteomin ini bakal nyerang A, terus di sini ikatannya bakal masuk ke C. C ini bakal membentuk karbanion. Nah, karbanion ini bakal membentuk ikatan rangkap secara langsung. Bukan bakal membentuk ikatan rangkap ke di sini. Terus ya, kurang seperti ini. Ikatan rangkap ini bakal ngedorong ikatan di sini antara C sama B ini bakal mendorong, jadi BR bakal keluar. Ini produk majoral, produk Hoffman. Sedangkan kalau minor ini Jason. Kalau yang uh, di mekanisme yang buat pembentukan struktur yang minor ini kurang lebih sama sih, cuma beda di C-nya aja. Oh iya, lupa dijelasin. Di sini kebentuk karbonionnya tuh beda. Ada yang di C sini, ada yang di sini tengah. Nah, ini kebentuknya tuh dari kestabilan karbonionnya. Jadi kalau misalkan semakin dikit substituen dari karbonionnya, itu bakal semakin stabil. Sedangkan kalau misalkan semakin banyak, itu bakal kurang stabil karbonion. Itu berbanding terbalik kayak karbokation. Kalau karbokation itu kalau waktu semakin banyak substituen yang mengikat karbokationnya itu bakal lebih stabil. Nah, kalau lebih dikit berarti kurang stabil. Jadi antara kestabilan karbanion sama kestabilan karbokation itu keterbalikan. Mungkin ini bakal lebih jelas dijelasinnya tuh setelah UTS harusnya. Oke, lanjut ke nomor terakhir, part D. Ini disuruh jelaskan hasil pengamatan terhadap produk dari reaksi eliminasi. Nah, buat mekanisme kurang lebih kayak gini. Ini pakai bahasanya tuh NaOH. Nah, NaOH ini tuh punya ikatan ionik sih. Jadi nggak aku masuk. Di sini harusnya ada Na plus sama OH min, tapi nggak aku masukin. Nah, sini reaksinya tuh berlangsung ke E2, eliminasi 2. Jadi secara langsung. Jadi tinggal O-nya ini nyerang salah satu H di sini, terus ya masuk sini, terus kedua. Jadi ikatan rangkap ini bakal mendorong PR keluar. Ini juga sama, tapi di sini nggak kebentuk atau kemungkinan terbentuknya tuh lebih dikit karena di sini punya strukturnya tuh nggak apa ya, nggak lurus maksudnya. Ya, seperti itu sih. Nah ini cheat sheet tentang EDG sama UEG. Mungkin kalian bisa print aja sih sebenarnya, di Google banyak. Ya, oke, oke, udah. Oke, mungkin karena di sini udah selesai jelasin juga. Dan kalau maaf kalau misalkan kurang jelas, mungkin bisa ditanyain di sesi Q&A nanti.
Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut setelah agenda tentoring ini bisa ngubungin nomor ini. Oke, aku balikin ke teman-teman LBI. Baik, karena dari Kak Farul sudah selesai menjelaskan, mungkin dari aku kasih waktu sekitar 5 menit untuk bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk mengangkat tangannya ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, aku tunggu hingga jam 4:53.
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya kepada Kak Fahrul, kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya dan mau membagikan ilmunya kepada kami semua. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mungkin dari teman-teman yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Baik, karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka alangkah baiknya untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Saya minta memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Recording stopped.